Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa qad ghushiya ala ba'dil ulama inda sama'i qawlihi ta'ala hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq al-ayah. Wa ala akhara inda qawlihi ta'ala yawma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda al-ayah. Summa mata inda i'adatiha thaniyah. Wa ala ba'dihim inda qawlihi walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Wa qila inda qawlihi walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Wa ala ba'dihim inda qawlihi yawma tuqallabu wujuhuhum binnar yaqulun al-ayah. Thumma quri'a alayhi kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha famata. Wa mata akhar bisama'i qawlihi ta'ala fa idza nukira fin naqur. Wa ba'dhum sa'ika inda sama'i qawlihi ta'ala dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Wa akhar inda idil aghlalu fi a'naqihim al-ayah ila akhar. Makna daripada kalam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Ada pula sebagian ulama yang jatuh pingsan ketika mendengar ayat berikut. Di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan nama ulama tersebut adalah Abdul Wahid bin Zaid. Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini jatuh pingsan ketika mendengar ayat Quran yang berikut. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Artinya inilah kitab catatan kami yang akan menuturkan kepada kalian dengan benar. Ini masalah di hari kiamat kaina. Sewaktu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ kita dinampakkan kitab atau buku catatan amal yang telah disalin selama kita hidup dalam dunia oleh malaikat. Jadi waktu kita berhadapan dengan Tuhan, di situ Tuhan menampakkan buku catatan. Nah, ini buku ikam ialah hadza kitabuna. Ini Quran surah Al-Jasiyah. Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Syekh Abdul Wahid bin Zaid begitu mendengar ayat Quran ini, beliau jatuh pingsan. Kenapa sebabnya? Tentu karena beliau takut kalau nantinya buku catatan amal itu dipenuhi dengan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan selama hidup di dalam dunia. Yang lain lagi ketika mendengar ayat berikut yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ini disebutkan nama beliau adalah Miswar bin Makhramah. Nah, Miswar bin Makhramah ini ketika mendengar orang mengaji, membaca Quran, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Artinya itu, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pengasih sebagai perutusan yang terhormat, dan kami halau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Miswar ini begitu mendengar ayat Tuhan ini, beliau pingsan. Setelah beliau pingsan itu lalu sadar,
Sidin berkata, ana minal mujrimin walastu minal muttaqin. Ujar beliau, aku termasuk orang-orang yang durjana dan aku bukan orang yang takwa. Ia pun meninggal dunia saat mendengar ayat itu dibaca sekali lagi ketika siuman. Begitu Sidin sadar, dibacakan lagi ayat tadi, Sidin langsung pingsan selajur meninggal dunia. Ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menimbulkan pingsan, sampai menimbulkan kada sadar diri, ini tentu mendapat kehormatan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sampai pingsan, jangankan sampai kita kada sadar, kita takut kepada Allah sampai bergetar awak kita, itu pun sudah menggugurkan dosa-dosa yang ada di dalam tubuh kita ini. Apalagi sampai pingsan itu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, idak sya'arra jasadul abdi min khasyatillah tahattat anhul khatayahu kama yatahattu minas syajaratil yabisah waraquha. Ujar Nabi, bila mana bergetar jasad seorang hamba karena takut kepada Allah, membayangkan begitu azab Allah sangat dahsyat, dibayangkan akhirnya menggetar awak. Nah, di waktu kita bergetar itu, dosa-dosa yang di awak kita guguran. Kama yatahattu minas syajaratil yabisah waraquha, sebagaimana guguran dari pohon-pohon yang kering itu daun-daunnya. Pohon yang kering itu diguyang, guguran daunnya. Makin nyelawas mengguyang, makin banyak nang guguran. Maka itu juga artinya makin sering kali kita bergetar tubuh kita karena mengingat kebesaran Allah, mengingat ancaman Allah sampai kita menggetar awak. Nah, itu sudah menggugurkan dosa-dosa yang ada pada kita. Apalagi sampai pingsan, sampai kada sadarkan diri. Yang lain lagi pingsan ketika mendengar ayat berikut. Yang lain pingsan ketika mendengar ayat berikut dibaca, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Surah Sajadah. Artinya, dan sekiranya kamu melihat orang-orang berdosa ketika mereka menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka di hari akhirat, kaina maksudnya orang-orang yang berdosa itu tunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si ulama ini begitu mendengar ayat itu langsung pingsan. Kenapa? Karena menyadari bahwa dirinya adalah banyak mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ketika mendengar ayat lain, walau tara idh wuqifu 'inda rabbihim, dan sekiranya kamu melihat, sekiranya ujar Tuhan kamu tuh melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatan dalam dunia ini. Jawabnya itu apa? La ra'aita amran 'azima, niscaya engkau melihat perkara yang sangat besar. Seseorang pingsan ketika dibacakan ayat berikut, yauma tuqallabu wujuhuhum binnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika wajah mereka dibulak-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata dahulu dalam dunia, maksudnya kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan meninggal dunia setelah dibacakan ayat berikut, kullama aradu ay yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka,
karena kepedihan azabnya mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Nah, jadi ini ada beberapa tahapan-tahapan. Hanyar kita bisa pingsan terhadap mendengar ayat-ayat Allah ini. Tahap pertama yang mungkin bisa kita rasakan kalau kita membaca Al-Quran, yang mengerti maksudnya dan kita ingat pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Yang pertama terjadi pada diri kita itu adalah bergetar tubuh. Itu pertama. Orang ada mau langsung pingsan mendengar ancaman Allah, menyaksikan kebesaran Allah, maulah pingsan madadasan kada mau. Nah, tahap pertama bergetar. Begitu ingat dosa yang dilakukan dahulu, seumur kita pernah berbuat ini, berbuat itu, berbuat sebagainya. Kita ingatkan dosa-dosa, kita hadirkan di hadapan kita. Kita ingat ancaman-ancaman Allah. Orang berdusta, ini siksanya. Orang berzina, ini ancamannya. Orang yang riba, ini ancamannya. Orang yang menipu, ini ancamannya. Orang yang gibah, ini ancamannya. Maka seorang pernah semuaan melakukan itu. Nah, tahap pertama yang diberikan Allah kepada kita adalah bergetar tubuh, menggetar awak kita. Nah, ini sudah, bila bergetar itu berarti hati kita ada tipis. Nah, hati kita ada tipis, buktinya tersentuh dengan hal-hal seperti itu. Bila mana awak kita sudah menggetar, kita keingatan yang tadi, nah itu sudah guguran dosa-dosa yang ada pada awak kita. Nah, kemudian sesudah beberapa waktu kita dalam keadaan kayak itu, bila ingat dosa, ingat ancaman Allah, menggetar awak, begidik. Nah, begidik awak. Bila kita terus demikian, karena kita naik ke berikutnya menangis. Menangis itu nomor 2. Ingat dosa, ingat ancaman Allah, ingat dalam kubur yang harus dihadapi, menangis. Nah, menangis. Para ulama-ulama dahulu apabila menangis, banyu mata itu disapu, kasamuan awak, kasamuan muha. Nah, banyu mata mau keluar, rahatan kita ingat dosa, kita ingat ancaman Allah, keluar banyu mata disapu, nah kasabukuan awak. Karena apa? Karena Allah kada akan memasukkan neraka tubuh yang pernah diliputi oleh air mata takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis. Kalau sudah kita bisa menangis, ingat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, itu pertanda bahwa kita ada kemajuan. Ada kemajuan. Dan menangis, ingat terhadap dosa, ingat terhadap kebesaran Allah, itu pun satu faedah yang sangat besar. Rasulullah bersabda, la yalijun nar ahadun baka min khasyatillahi ta'ala. Ujar Nabi, kada bakalan masuk neraka seseorang yang menangis takut pada Allah. Orang yang hidupnya ini menangis takut kepada Allah, kada bakal masuk neraka. Jadi sudah lebih tinggi tingkatannya daripada yang pertama tadi. Pertama tadi bila kita bergetar, guguran dosa. Kalau sudah menangis, nah, kada akan masuk neraka. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertakun lawan Rasulullah, ya Rasulullah, ujar Aisyah, ayadkhulu ahadun min ummatikal jannah bighairi hisab. Wahai Rasulullah, adakah masuk salah seorang daripada umat engkau ini ke dalam surga tanpa ada hisab? Adalah umat engkau ini yang masuk surga langsung itu adalah. Rasulullah menjawab, naam, ada. Ada orang yang masuk surga itu langsung kada dihisab. Siapa orangnya? Man dzakara dzunubahu fabaka, ujar Rasulullah, orang yang ingat dosanya kemudian dia menangis.
Nah, ingat dosa menangis. Ini dosa yang membawa rahmat ngarannya. Dosa bisa diulah modal untuk mendatangkan surga. Orang yang menangis mengingat dosanya bakal kada dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'bul Ahbar, salah seorang sahabat Rasulullah, mengatakan, ujar Sidin, bahwa aku menangis karena takut daripada Allah. Menangis sampai mengalir banyu mataku di pipiku. Itu lebih kusukai daripada aku bersedekah segunung emas. Bersedekah segunung emas. Kenapa sebabnya? Karena bersedekah segunung emas belum tentu diterima Allah. Bisa luput penggunaannya. Tapi kalau kita di tengah malam kita ingat dosa kita, kita takut kepada Allah, kita menangis, itu masuk surga sudah digairi hisab, tanpa ada hisab lagi. Nah, kalau sudah kita menangis ini, lanjutan yang ketiga, ya pingsan itu. Begitu kita ingat dosa, sudah kita hilang. Ingat dosa, hilang kesadaran kita. Ini sudah tingkatan yang ketiga. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, tingkatan yang keempat, yang tertinggi lagi, itu orang-orang yang sudah tinggi kedudukannya, inya kada ingat lagi lawan dosanya. Kenapa? Karena di hatinya cuma ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya kada mengingat lagi hal-hal yang telah lalu itu. Dosanya kada diingatnya lagi, kebaikannya kada diingatnya lagi, yang diingatnya cuma Allah. Nah, ini sudah menduduki proses 1, 2, 3, 4 tadi. Jadi orang-orang yang mendengarkan tentang kisah-kisah azab Allah, kalau kada bergetar tubuhnya, kan Quran itu secara rinci. Quran itu rinci menjelaskan kayak apa siksa. Di Quran rinci disebutkan siksa-siksa itu. Kalau kita kada tergetar tubuh kita, antara dua kita, imma orang yang sangat hebat di sisi Tuhan atau sangat jahat di sisi Tuhan. Orang yang sudah tinggi kedudukan di sisi Allah, biasa aja lagi. Sama halnya orang-orang yang sangat jahat di sisi Allah, mendengar Quran macam apa aja kada tersentuh hatinya. Itu perbedaannya. Jadi sebelum kita masuki kepada keadaan yang keempat itu, melalui tahapan pertama kita bergetar hati kita kalau ingat dosa kita, menangis sampai kada sadarkan diri, tahapan-tahapan yang dilalui. Dan yang lain ketika dibacakan faidza nukira fin nakur. Ini Zurarah bin Abi Aufa. Beliau ini sembahyang subuh jadi imam. Jadi imam subuh. Ketika membaca ayat faidza nukira fin nakur, bila ditiup sanggakala. Ditiup sanggakala, maka semua makhluk akan mati. Si membaca ayat itu pingsan dan mati di situ-situ juga. Sanggakala itu anaknya di malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Dan sanggakala itu sudah berandak di muntungnya Israfil. Tinggal perintah, tak sekali tiupnya sudah. Dan orang yang mati di saat itu sanggakala, orang yang baiknya lagi. Orang yang baik-baik itu mati sebelum sanggakala itu ditiup. Kalau kita mati rahatan karena tiup sanggakala itu sudah masa yang seburuk-buruk masa. Masa yang paling jahat sudah dianggap Allah. Terjadinya kiamat itu.
Nah jadi Zurarah bin Abi Awfa ini khawatir kalau ditiup sangkakala si jin mati, berarti mati dalam keadaan gulungan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang baik itu mati kada sampai di saat itu. Kalau sudah dunia ini sudah dianggap Tuhan kada baik lagi, ditiup sangkakala matian. Semua yang mati itu orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah si jin khawatir. Dan sebagian yang lain menjerit ketika mendengar ayat zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadapi kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Dan ayat idil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dipasang di leher mereka. Ini orang-orang yang bangga berbuat dosa. Ancaman orang-orang yang bangga berbuat dosa. Ancamannya apa kena? Belenggu digulung, rantai dibatis, dimasukkan tati harap di dalam neraka jahanam. Ini ancaman orang-orang yang bila melakukan dosa, ini gembira, agak lawan dosanya. Umpamanya seorang laki-laki memakai pakaian yang dilarang Allah, laki-laki memakai emas, agak lawan pakaiannya. Nah ini kena hukumannya itu. Bini-bini yang berbaju baik, bajunya kelihatan aurat, agak dengan bajunya, bangga dengan bajunya, padahal baju yang dimurkai Allah. Nah ini kena dibelenggu lehernya, batisnya dirantai. Dan bukan hanya itu, mulai inya menghadapi sakaratul maut itu sudah menemukan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu, kita manusia memperbuat maksiat, itu Allah memahami, Allah memaklumi kalau kita ini maksiat, karena kita ada nafsu. Cuma Allah itu marah kalau kita bangga dengan maksiat, bertambah-tambah melakukan maksiat. Itu Allah itu kadang mengambil toleransi lagi. Kalau kita berbuat maksiat tapi sedih hati, itu dimaklumi oleh Allah, diampuni oleh Allah. Berbuat maksiat tapi karena bercampur dengan sedih, ini yang jahat, ini yang berbuat maksiat bangga. Mulai menghadapi malaikat maut, orang seperti ini sudah menemui macam-macam siksa, sampai rohnya dicabut dengan cabutan yang sangat keras. Roh mereka di mana? Di andak. Roh orang-orang yang mulia di andak Allah, di Eliyin. Nah, di langit ketujuh, roh-roh mereka yang suka berbuat maksiat, yang bangga berbuat maksiat ini diletakkan di sijin. Nah, sijin tuh neraka juga, sijin. Dalam hadis disebutkan neraka sijin itu adalah tempatnya roh-roh orang yang mendapat siksa dari Allah di bawah tanah hendaknya. Nah itu ancaman yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran kepada orang-orang yang bangga melakukan maksiat ini. Sijin penjara orang-orang roh yang maksiat. Ada di dalam satu penelitian, kurang lebih 4 bulan telah lewat, 4 bulan telah lalu, itu di satu negara komunis Siberia, negaranya itu bagian daripada Rusia. Situ ada seorang ahli bumi, orang beragama komunis nih, ahli bumi. Inya membur bumi ini, dan itu dipasangi alat perekam. Inya hendak mendengar apa yang ada di bawah bumi ini, suara-suara apa. Jadi dilengkapi dengan kamera, dilengkapi dengan mikrofon, itu bur dimasukkan ke dalam tanah.
1 meter 2 meter bur terus sampai bur itu masuk ke dalam tanah 70 km 70 pal. Nah, suara mikrofon yang diandak di bur itu mendengar teriakan-teriakan orang yang kena azab, orang-orang yang kena pukul. Bahkan dalam rekamannya itu ada terbuat Allahu Akbar 2 kali. Mungkin tuh orang Islam yang beriman tapi disiksa di si jin itu. Nah, setelah rekamannya diangkat nang tukang rambut pingsan orangnya. Ini diteliti itu memang suara manusia nang kena siksa. Suara manusia yang kena azab. Jadi berhasil direkam itu 32 detik rekamannya. Teriakan-teriakan orang yang kena siksa, kena pukul. Nah, andaknya di bawah tanah di kedalaman 70 km. Itu ada CD-nya itu. Rekamannya itu ada beredar. Jadi menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu benar, bahwa si jin itu andaknya di bawah langit, di bawah bumi nang ketujuh, Iliyin di atas langit nang ketujuh. Iliyin tempat ruhnya orang-orang nang takwa kepada Allah, si jin ini andaknya tempat roh orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, membuktikan Rasulullah itu benar apa yang beliau sampaikan. Dan diteliti itu suara manusia. Kuciakan-kuciakan di situ, bepukulan macam-macam. Idil aghlalu fi anakihim wassalasil. Sambungan ayat itu yushabun fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dipasang di leher mereka. Begitu mendengar ayat seperti ini, dia ingat dosa-dosanya, dia ingat ancaman ini, pingsan. Ketahuilah sesungguhnya rasa takut hanya akan dirasakan oleh mereka yang mengharapkan sesuatu dan merasa khawatir harapannya tidak akan tercapai. Itu nang ada orang nang berisi rasa takut. Mereka nang beisian rasa takut itu adalah orang-orang nang khawatir harapannya kada tercapai. Oleh karena itu orang yang berputus asa tidak akan pernah merasakan takut. Kalau kita kapingin kita hendak masuk surga, kita kapingin hendak masuk surga itu, pasti kita takutan kalau kada masuk ke situ. Karena kita khawatir tidak tercapai sesuatu yang kita inginkan, timbul takut. Orang nang kada kapingin masuk surga kada takut. Orang tuh kada kapingin di surganya kada takut. Kenapa? Karena kada ada kehilangan nang diinginkannya. Para wali begitu merasa takut sebab mereka sangat mengharapkan Allah dan segala karunia-Nya. Harap dan takut tidak dapat dipisahkan. Hanya saja dalam keadaan tertentu salah satunya akan lebih besar dari yang lain. Bulak-balik hati kita antara takut lawan mengharap itu, sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa menjauhi yang haram. Karena apa? Karena bulak-baliknya harap dan takut dalam hati. Cuma kadang-kadang yang mana yang harus kita perbanyak takut, kadang-kadang kita perbanyak harap sesuai keadaan yang kita hadapi. Umpamanya di hadapan kita ada maksiat, tinggal lagi selangkah kita gawi maksiat. Nah di sini yang ditunjukkan apa? Takut. Maksiat, nah selangkah lagi maksiat. Di sini yang ditunjukkan takut. Aku gawe maksiat, berusia aku mati belum tobat habisam. Umur kada tahu. Ini ada peluang bagus cuma maksiat. Amun ku gawe ini plak mati. Habis sama aku neraka. Nah takut di situ.
Dalam hal kita menghadapi maksiat, jangan sekali-kali mengandalkan harap. Bila kita mengandalkan harap, tagawi sudah maksiat. Bilang ada maksiat, wah Tuhan mampuni aja, ada apa? Tagawi sudah maksiatnya. Karena salah mandak harap dan takut itu. Nah kalau kita di hadapan kita ada perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang baik, nah di situ kita utamakan apa? Harap ini. Kita melihat ada orang kesengsaraan, melihat ada orang yang memerlukan bantuan. Nah di situ kita harap, nah mudahan aku dah diridai Allah, mudahan aku digantikan Allah dunia akhirat, diberi. Nah, ini memberi. Karena yang kita hadapi ini perbuatan baik. Nah kalau kita berhadapan perbuatan baik, nang kita tunjulakan ini takut, kada tagawi perbuatan baik. Ada orang memerlukan bantuan, ini mun kusumbang nih berusaha aku ria, kada terima Tuhan juga. Berusaha aku kada ikhlas, ik perayaan. Nah kenapa? Karena takut menghadapi kebaikan. Padahal bila kita menghadapi kebaikan ini, nang mestinya harap itu nang diperbanyak, harap nang dimanangkan. Karena alasan inilah sebagian kaum salihin Nabi mengutamakan rasa harap ketika maut tiba. Orang yang sudah dalam sakaratul maut itu dibacakanlah harap-harap ayat-ayat yang mengandung isinya surga. Orang yang hendak mati dibacakanlah hadis-hadis yang isinya kisah ampunan Allah. Kenapa? Sebabnya supaya nang dalam sakaratul maut ini hatinya cinta kepada Allah. Mati dalam keadaan cinta kepada Allah, selamat sudah. Orang-orang nang dalam garing, dalam keadaan sakit, itu jangan dikisahkan tentang ayat-ayat nang ancaman Allah. Itu membuatnya takut. Kada hendak mati dulu. Rahar kada hendak mati ini nang sakit. Jadi orang nang garing, nang sudah kada kau lagi banyak beribadah, itu hendaknya membaca kitab atau membaca buku-buku nang kisah ampunan Allah, kisah surganya Allah, lalu rindu kepada Allah, senang matinya, nyaman matinya. Rasa takut merupakan obat dan cambuk yang digunakan sebagaimana obat dan cambuk pada umumnya. Jika digunakan secara berlebihan, maka akan menjadi penyakit yang perlu diobati pula. Obat kebanyakan minum, terima kada pingsan. Nah, jadi takut lawan harap itu ada bagiannya, ada dosisnya. Meskipun rasa takut berlebihan ini pada dasarnya baik, tetapi dia tetap harus diobati dengan rasa harap. Seseorang yang rasa takutnya kecil sehingga sedikit pun tidak mampu merubah perilakunya, tidak dapat mendorongnya untuk beramal saleh dan menjauhi maksiat, sebenarnya sama dengan orang yang sama sekali tidak memiliki rasa takut. Rasa takutnya kepada Allah, rasa takutnya kepada siksanya sedikit, kada mampu menahan inya berbuat maksiat. Ini sama dengan orang yang kada berisi rasa takut. Dalam hati kita dia anggap ada punya rasa takut kalau sudah mampu mengandang kita daripada maksiat. Hanya dipadahkan ada berisi takut. Jadi takut kepada azab Allah, takut kepada Allah itu berguna kalau sudah mampu mencegah perbuatan maksiat. Ini yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dipuji Rasulullah dalam hadis. Jadi takut yang bermanfaat itu takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Kada ada manfaatnya bila takut hal-hal bersifatnya duniawi. Nah, itu kada ada manfaatnya. Ketakutan bezina, takutan zina. Kenapa takutan? Kalau aku berpenyakit kaina, aku ketahuan orang, bisa mungkin aku ribut orang.
Ini takut nang macam ini kadang mendatangkan apa-apa dari sisi Allah, kadang mendatangkan manfaatnya. Takutan berjudi, kenapa? Kalau aku bangkrut, pasti menang, empatnya berjudi. Nah, takutan bangkrut ini, nah kalau sehingga dia yang kada berjudi, itu bukan dianggap takut nang mendatangkan pahala. Tingkat rasa takut setiap orang berbeda, tergantung keimanannya, keyakinannya. Tingkat rasa takut setiap orang berbeda. Ada nang punya takut kekal dalam neraka. Ini takutan kekal dalam neraka, takutan. Lalu nya kada mau syirik, kada mau menyekutukan Allah. Karena kalau aku menyekutukan Allah, kekal dalam neraka aku kada berani. Ada nang bisi takut macam itu aja. Ada di antaranya nang takut masuk neraka. Satu umat kada hendak masuk neraka takutan. Nah ini nang mau menghindari seluruh perbuatan maksiat. Udah hendak ada sembahyang masuk neraka, udah hendak ada puasa masuk neraka, udah hendak ada berzakat masuk neraka, udah hendak ada beramal saleh kena masuk neraka. Nah ini gana takutnya pada yang pertama tadi. Tingkat rasa takut setiap orang berbeda. Dan tingkat yang tertinggi adalah derajat siddiqin. Dalam hati mereka tidak ada tempat untuk selain Allah. Meskipun demikian mereka masih memiliki akal sihat. Jika seseorang mencapai derajat ini tetapi kesadarannya berkurang, maka kedudukannya lebih rendah dibandingkan yang pertama. Orang yang takut kepada Allah lalu dia hilang akalnya, pingsan, itu sudah tinggi kedudukannya. Kalau sudah diliwatinya kedudukan itu, dia sampai kepada derajat siddiqin, nya mendengar ayat Allah, nya takut kepada Allah, namun kadang menghilangkan Allah, tetapnya sadar. Nah ini lebih tinggi daripada yang bisa pingsan tadi. Seperti diriwayatkan, ini hubungannya lawan kekuatan ma'rifat. Orang nang ma'rifat itu kuat kepada Allah, bagaimanapun dikisahkan ancaman Allah, dikisahkan azab Allah, ini biasa aja lagi. Kenapa? Karena sudah ma'rifat lawan Allah. Kada tergugah lagi dengan hal-hal seperti itu, karena batinnya sudah kuat. Seperti waktu Rasulullah wafat. Waktu Rasulullah itu wafat, ada sahabat nang gila. Gitu mendengar Rasulullah meninggal, ada sahabat tuh nang gila. Begitu kabar Rasulullah meninggal, ada sahabat nang lumpuh, pingsan. Begitu ada kabar Rasulullah meninggal, ada sahabat tuh nang diam, kada kau bersuara, tapatri muntung. Ada Rasulullah wafat, kabar sampai, hilang akal. Nah, jadi sahabat bermacam-macam. Waktu itu diriwayatkan Umar bin Khattab, begitu diberikan kabar Rasulullah wafat, nah, Abu Bakar hilang kesadaran, bahkan mencabut padang hendak membunuh orang nama Habarakan itu. Muhammad kada akan mati, siapa yang mengatakan mati ku bunuh. Nah, Umar hilang kesadaran begitu mendengar Rasulullah wafat. Sayyidina Ali begitu tahu Rasulullah wafat, kada kau bersuara sepatah kata jua pun, kagum. Abu Bakar Siddiq begitu mendengar Rasulullah wafat, Abu Bakar berkata, ujar Abu Bakar, siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Menunjukkan kekuatan batin Abu Bakar dalam menghadapi segala macam musibah. Karena musibah yang paling besar itu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang makanya Siddiq Abu Bakar itu.
Siddiqiyah adalah makam yang paling tinggi. Barang siapa bersifat sidik, maka dia telah mencapai semua makam, ketakwaan, iffah, wara, dan lain sebagainya. Sebab jika sesuatu yang khusus disebutkan, berarti yang umum telah tercakup di dalamnya. Kalau orang tuh sudah punya titel siddiq, semuaan ada dalam dirinya sudah. Khaufnya, rajanya, tawakalnya, sabarnya, zuhudnya, waraknya, semuaan ada. Kalau sudah orang tuh disebut siddiq. Sebab jika sesuatu yang khusus disebutkan, berarti yang umum telah tercakup di dalamnya. Sebagai contoh, jika engkau berkata, dia adalah seorang Sayyid Husaini, dia adalah seorang Sayyid keturunan Sayyidina Husain. Itu orang keturunan Sayyidina Husain. Berarti dia adalah seorang Alawi, seorang keturunan Sayyidina Ali. Jelas kalau tuh, kalau orang tuh keturunan Sayyidina Husain, berarti keturunan Sayyidina Ali. Nah, bila orang keturunan Sayyidina Ali, pasti sudah Hashimi, itu Bani Hasim sudah. Bila Bani Hasim itu berarti dia Quraisyun, orang Quraisy. Bila seorang Quraisy berarti Arabiyun, berarti dia orang Arab. Nah, sama tadi Sayyid Husaini itu sama dengan Siddiq. Kalau orang Siddiq berarti mencakup sudah semuaan. Nah, sama Sayyid Husaini, keturunan Sayyidina Husain, berarti sudah keturunan Sayyidina Ali, keturunan Bani Hashim, keturunan Quraisy dan Arabi. Kalau dia orang Arab, belum tentu lagi dia Bani Hashim, belum tentu dia keturunan Sayyidina Ali, karena orang Arab tuh banyak. Nah, sama kalau dia dikatakan sudah bersifat zuhud, belum tentu dia bersifat yang lain-lainnya, tawakal, khauf, raja. Tapi kalau siddiq, nah sudah mencakup semuaan. Siddiq adalah orang yang bersifat paling siddiq dalam semua makam. Siddiq adalah sebuah kedudukan yang dekat dengan derajat kenabian dan risalah. Jadi imbah orang tu nabi, siddiq aja lagi hendaknya. Mana lawan wali? Wali itu semuaan mencakup. Wali itu nabi, wali juga siddiq. Wali itu kekasih Allah artinya. Itu umum. Siddiq adalah orang yang bersifat paling siddiq dalam semua makam. Siddiq adalah sebuah kedudukan yang dekat dengan derajah kenabian dan risalah. Setelah makam iman dan yakin, harap dan takut adalah makam pertama dalam agama. Iman dahulu modal. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi minallah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini luas, sifat Allah, zat Allah, segala macamnya. Iman kepada malaikat, iman kepada rasul-rasul, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Beriman dengan kutubnya, kitab-kitab Allah, Quran. Semua Quran isinya adalah benar. Itu iman. Iman. Nah, sesudah iman hanya ada yakin. Yakin ini apa artinya? Kekuatan iman. Kekuatan iman. Kita percaya, tapi kadang-kadang belum yakin. Kita percayalah pada api itu membakar. Api adalah satu sebab untuk membakar. Kita percaya itu. Yakinlah kita, yakin. Makanya kita berjauh lawan api, karena kita yakin pada api ini sebab membakar. Makanya kita kada yakin, kita kada berjauh lawan api. Nah, itu artinya yakin. Kekuatan kepercayaan. Kalau percaya aja iman. Sangat percaya, nah yakin. Sangat percaya.
Nah kalau sudah sangat percaya, sudah yakin, hanya ada khauf lawan raja ini. Kita beriman neraka itu ada. Beriman sudah bahwa neraka itu kumpulannya azab-azab di situ. Kita percaya. Kalau kita sangat percaya, yakin ngarannya. Bila yakin, ada tuh kena khauf, takutan. Ada takutan karena sangat percaya. Orang nang kada ada keyakinan, kada akan ada takut. Harap dan takut adalah makam pertama dalam agama. Kemudian makam sabar dan mujahadah, artinya bersungguh-sungguh berjuang untuk menggapai keridaan Allah. Lalu makam tajrid, mengusungkan hati dari selain Allah dalam berzikir. Tajrid, mengusungkan hati dari selain Allah dalam berzikir. Bersyukur, berfikir dan berma'rifah kepadanya. Nah, setelah itu, sesudah itu ma'rifah tadi, makam al-unsi billah, mahabbah, ridha, tawakal dan thiqah kepada Allah Ta'ala. Setelah bermujahadah, seseorang akan memperoleh hidayah petunjuk untuk berma'rifah kepadanya. Allah mewahyukan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka yang bermujahadah mencari keridhaan kami, maka benar-benar kami tunjukkan, hidayahkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kalau kita hendak jadi orang nang syukur, bujur-bujur hendak, Allah beri. Kalau kita hendak jadi orang nang sabar, bujur-bujur hendak jadi orang bersungguh-sungguh, jadi orang nang sabar, Allah berikan petunjuk untuk menjadi orang yang sabar. Itu janji sudah daripada Allah, walladzina jahadu fina. Setelah memperoleh ma'rifah, manusia akan merasakan al-unsi, jinak dan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cinta akan membuat seseorang ridha dengan semua perlakuan kekasihnya dan percaya akan perhatiannya. Inilah yang disebut dengan tawakal. Orang cinta kepada Allah karena dia kenal Allah. Orang-orang yang awam bisa cinta kepada Allah karena kebaikan Allah. Allah memberikan kita nafas, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kita macam-macam. Kalau dibayar lawan duit, kada kau membayar. Lalu cinta kepada Allah. Nah, ini jalannya orang-orang awam. Orang-orang yang khawas, yang sudah khusus, dia cinta kepada Allah karena Allah punya sifat kebesaran, keindahan dan keelokan. Jadi orang-orang yang khawas itu, walaupun Allah itu memberikan bala kepadanya, memberikan ujian kepadanya, tetap cinta kepada Allah. Kenapa? Karena mencintai Allah bukan karena perbuatannya, tapi karena sifat yang ada pada zat Allah. Barang siapa mengenal seseorang sebagai seorang yang berilmu, penyantun, dermawan, pemurah, kuat, mulia, penuh kasih sayang, berkuasa, memiliki karunia yang besar dan sifat-sifat yang mulia, tentu dia akan mencintai orang itu. Merasa yakin akan perhatiannya, ridha dengan perlakuannya, berusaha untuk dekat, mengabdi dan berlindung kepadanya, serta meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjauhkannya dari orang tersebut. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang Dia cintai dan memelihara kita sebagaimana Dia memelihara hamba-hambanya yang salih dalam keadaan baik dan sihat. Amin ya rabbal alamin. Sidik dan ikhlas.